Ali dan Desi adalah sepasang suami istri yang usia pernikahannya itu sekitar 7 tahunan, dan mereka ini memiliki dua orang anak. Yang pertama bernama Zaki yang usianya 6 tahunan dan baru masuk sekolah dasar, dan yang satu bernama Kaila yang masih berusia 4 tahun. Dan saat itu Ali dan Desi ini sedang mengalami kesulitan ekonomi yang lumayan parah. Hutang di mana-mana, kemudian kebutuhan anak-anak juga sangat membuat mereka itu depresi, sedangkan penghasilan dari Ali itu sendiri tidak menentu. Ali hanyalah seorang pedagang keliling yang dagangannya itu terkadang laku dan terkadang tidak, sehingga terkadang modalnya itu dimakannya untuk kebutuhan sehari-hari, dan ada kalanya juga dia kehabisan modal, dia harus meminjam ke sana kemari kepada siapapun, kepada teman atau bahkan orang yang tidak dikenalnya pun dia berani meminjam. Dan si Desi pun hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang pekerjaannya ya hanya mengasuh anak, atau ketika ada orang-orang yang membutuhkan tenaganya dia bekerja secara serabutan. Dan tentu masalah ekonomi ini membuat mereka berdua sangat-sangat depresi. Ada suatu ketika, suatu hari mereka ini ingin memutuskan mengakhiri hidup mereka berdua. Namun mereka masih melihat anak-anak mereka yang masih membutuhkan dari perhatian mereka, dan mereka pun mengurungkan niatnya. Mungkin masih ada secercah iman di hatinya. Namun ada juga pemikiran mereka ingin mengajak anak-anaknya untuk mengakhiri hidup bersama. Namun kembali lagi mereka masih memiliki sedikit iman sehingga mereka menggagalkan hal tersebut. Lalu ada kabar gembira datang. Dia bertemu dengan seseorang yang tampaknya berasal dari dusun yang bernama Karyo. Lalu Karyo ini menceritakan kepada mereka berdua bahwa ada satu tempat dan satu orang dukun yang bisa memberikannya atau memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengambil pesugihan. Dan tentunya hal ini membuat hati dari Ali dan Desi itu sangat-sangat gembira sekali. Mereka seakan-akan bahwa harus mengambil keputusan itu untuk mengambil pesugihan itu untuk memenuhi segala kebutuhannya yang selama ini memang sedang carut-marut. Dan tanpa pikir panjang lagi, Desi dan Ali pun meminta Karyo untuk menunjukkan di mana tempat dia bisa mengambil pesugihan itu. Namun Karyo pun menjelaskan bahwa itu memiliki resiko yang cukup tinggi untuk kehidupannya. Namun Ali dan Desi masih tetap kekeh ingin melaksanakannya. Resiko apapun akan dia tempuh, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan atau bisa membayar hutang-hutangnya dan bisa membuat ekonomi keluarganya itu menjadi meningkat. Lalu Karyo pun dengan senang hati menunjukkan tempat di mana Ali dan Desi itu bisa mengambil pesugihan. Berangkatlah Ali, Desi mengikuti Karyo pergi ke sebuah dusun di pelosok, yang dusunnya ini memang benar-benar dusun yang sepi, penduduknya hanya beberapa gelintir saja, dan rumah antar tetangga itu sangat-sangat jauh sekali. Hutan masih di mana-mana, bahkan bisa dikatakan di sana masih banyak sekali hewan-hewan buas yang berkeliaran seperti harimau, terus beruang dan lain sebagainya. Itu masih bersarang di bukit-bukit yang ada di sekitaran dusun tersebut. Dan akhirnya Ali dan Desi pun sampailah di sebuah rumah yang lumayan kecil. Rumah ini tidak terlalu besar dan sedikit agak reot karena memang mungkin sudah lama tidak diperbaiki. Dan Karyo pun mengatakan bahwa itu adalah rumahnya Eyang Dalang. Dan Eyang Dalang ini adalah kuncen bukit yang dimaksud tersebut. Lalu datanglah mereka berdua, sampailah di rumah tersebut, dan Karyo pun mengetuk pintu dan mengatakan bahwa dia adalah Karyo dengan membawa orang yang ingin mengambil pesugihan di gunung atau gua yang dimaksud. Tidak menunggu lama, jawaban dari dalam rumah pun terdengar dan dibukakanlah pintu rumah tersebut. Tampak seorang kakek tua yang berpakaian serba hitam dan menyebut dirinya adalah Eyang Dalang.
Eyang Dalang ini adalah kuncen gunung yang dimaksud oleh Karyo tersebut. Lalu mereka bertiga dipersilahkan masuk dan kemudian mereka disuguhkan oleh minuman yang berbentuk seperti kopi. Namun setelah diminum oleh Ali dan Desi, betapa terkejutnya dia bahwa yang diminum itu tidak serasa seperti kopi. Rasanya lumayan cukup asin dan agak berbau amis. Namun mereka tidak berani berbicara apapun karena pesan Karyo sebelum mereka datang ke sana, apapun yang disuguhkan, apapun yang mereka lihat, jangan pernah memprotesnya atau menanyakan segala sesuatunya. Jadi cukup diam saja dan apa yang nanti diperintahkan oleh Eyang Dalang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan atas perintah Karyo tersebut, akhirnya Ali dan Desi pun meminum minuman tersebut meskipun rasanya tidak enak dan membuat mereka ingin mual atau ingin muntah. Dan tentunya mereka masih tetap saja diam dan terus melaksanakan karena tujuan mereka, keinginan mereka itu sangat besar sekali untuk mendapatkan harta dari pesugihan tersebut. Setelah beberapa saat mereka mencicipi minuman dan hidangan yang sudah disuguhkan oleh Eyang Dalang, Karyo pun mengungkapkan maksud tujuan mereka datang ke tempat itu, yaitu untuk mengambil pesugihan yang berada di gunung ini atau di gunung desa tersebut. Lalu Yang Dalam pun mengatakan bahwa dia sudah mengetahui maksud dari tujuan mereka bertiga. Dan tentunya Karyo ini memang bukan orang yang asing lagi bagi Eyang Dalang karena Karyo ini sudah beberapa kali membawa orang-orang atau pasien yang datang ke sana yang bertujuan untuk mengambil pesugihan di gunung tersebut. Dan tentunya Eyang Dalang pun selalu mengerti maksud tujuan ketika Karyo datang ke sana. Lalu Eyang Dalang pun menjelaskan kepada Ali dan Desi untuk memenuhi beberapa persyaratan bila mereka benar-benar ingin mengambil pesugihan di sana dan beberapa resiko yang harus dia tempuh. Tentunya pesugihan ini tidak serta-merta gratis untuk mereka dapatkan. Harus ada imbal baliknya dan ada mahar yang harus mereka berikan untuk membuat penunggu gunung tersebut tenang. Sebelum Eyang Dalang menyelesaikan segala persyaratannya, Ali dan Desi sudah memotong pembicaraan dari Eyang Dalang tersebut. Ali mengatakan bahwa dia siap memenuhi segala syarat apapun yang diajukan untuk memenuhi dari kebutuhan mengambil pesugihan di gunung itu. Eyang Dalang bukannya marah karena omongannya ini dipotong oleh si Ali, namun dia sangat senang sekali karena orang seperti Ali inilah yang dicari oleh penunggu dari gunung tersebut dan tentunya penunggu gunung tersebut akan sangat senang sekali menerima Ali dan istrinya untuk mendapatkan pesugihan yang ada di gunung itu. Kemudian Eyang Dalang menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Ali dan Desi. Ali dan Desi yang pertama harus menginap di sana sekitar 7 hari. Jadi sebelum 7 hari mereka belum boleh pulang. Yang kedua, Ali diwajibkan untuk bersemedi di dalam goa dan diwajibkan juga untuk berpuasa, tidak boleh makan ataupun minum baik itu di siang hari maupun malam hari. Jadi sampai 7 hari Ali harus benar-benar berada di dalam goa dan tidak boleh keluar sama sekali. Kalau Ali sampai keluar dari sana tentunya pesugihan itu akan gagal dan ritual itu akan diulang kembali. Dan tentunya itu akan membuat prosesnya akan menjadi lebih lama dan diharapkan oleh Eyang Dalang bahwa Ali harus menyelesaikan ritual itu dalam 1 kali tahapan saja. Lalu Desi diwajibkan untuk mandi di sebuah sendang yang diwajibkan untuk dilakukannya selama 7 malam berturut-turut dan tentunya itu akan dipandu oleh Eyang Dalang. Dan setelah semuanya dijelaskan itu baru syarat tahapan pertama untuk mendapatkan dari pesugihan tersebut. Nanti syarat yang kedua akan disampaikan lagi ketika mereka sudah memenuhi syarat yang pertama. Dan Ali serta Desi pun langsung menyanggupi dari syarat-syarat yang sudah diajukan Eyang Dalang tersebut. Setelah beberapa saat mereka berbincang-bincang, kemudian Eyang Dalang pun mempersilahkan kepada mereka bertiga untuk beristirahat terlebih dahulu karena pada siang itu
belum bisa dilaksanakan ritual, harus menunggu malam. Jadi mereka bertiga dipersilahkan untuk mandi, membersihkan diri dan beristirahat dulu di rumah Eyang Dalang. Nanti setelah maghrib tiba atau malam tiba, mereka baru memulai ritualnya. Karyo, Ali dan Desi pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Eyang Dalang. Mereka kemudian pergi membersihkan diri dan kemudian beristirahat. Lalu pada sore harinya mereka pun diminta untuk bersiap-siap oleh Eyang Dalang. Karyo diberikan pakaian serba hitam dan diantarkan ke dalam gua di kaki gunung yang sudah dimaksud oleh Eyang Dalang tersebut. Kemudian Karyo pun ditempatkan di sebuah pelataran batu yang besar dan disuruh oleh Eyang Dalang ini untuk duduk bersila dan bersemedi. Setelah semua persyaratan yang diperlukan untuk bersemedi Karyo ini sudah dilaksanakan, Eyang Dalang pun kembali untuk meritual si Desi, yaitu mandi kembang. Setelah hampir tengah malam, Eyang Dalang pun mengajak Desi dan membawanya ke dalam sebuah sendang yang berada tidak jauh dari rumah Eyang Dalang tersebut. Dan setelah dipersiapkan segala persyaratannya, yaitu bunga-bunga yang ditebarkan di dalam kolam, kemudian Eyang Dalang menyuruh Desi untuk membuka semua pakaiannya dan masuk ke dalam kolam. Dan tentunya Eyang Dalang pun ikut masuk ke dalam kolam. Selanjutnya apa yang terjadi? Eyang Dalang pun memandikan Desi dengan seluruh badannya, dibersihkan dengan bunga-bunga yang ada di dalam kolam itu. Kemudian Eyang Dalang pun membisikkan, mengatakan kepada Desi bahwa penunggu dari gunung tersebut ingin memiliki jiwa dan raga Desi. Desi pun terkejut dan mengatakan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Eyang Dalang tersebut. Eyang Dalang pun mengatakan bahwa penunggu gunung tersebut menyukai Desi dan ingin memiliki jiwa raganya. Lalu Desi pun bertanya bagaimana caranya dia bisa memenuhi dari keinginan penunggu gunung tersebut. Lalu Eyang Dalang pun menjelaskan bahwa mereka harus melakukan hubungan suami istri untuk memenuhi keinginan dari penunggu gunung tersebut. Desi pun sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut, namun karena memang itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi, akhirnya Desi pun menyetujui apa yang diinginkan oleh penunggu gunung tersebut melalui si Kuncen atau Eyang Dalang ini. Akhirnya mereka pun melakukan hubungan suami istri di dalam sendang atau kolam itu, dan itu diwajibkan kepada Desi untuk melakukannya selama 7 malam berturut-turut.